Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudakhi fala yaqrabana musallana. Amma ba'd. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khawfu minal jalil, bagaimana menumbuhkan rasa takut di dalam diri kita terhadap ancaman Allah. Wal amalu bitanjil, beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bersyukur ala jajil, bersyukur terhadap nikmat Allah. Wa ridha bil qalil, ridha terhadap yang sedikit. Dan pada akhirnya takwa itu adalah wal istidadul yaumir rahil, bagaimana kita mempersiapkan diri kita menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba-Nya yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayat-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang mulia di sisi Allah di antara kita adalah hamba-Nya yang bertakwa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada pada tanggal 12 Dzulhijjah 1447 Hijriah, yang disebut dengan Yaum Tasyrik. Ibadah puasa diharamkan, namun kita masih bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain dengan memperbanyak takbir, tasbih, tahlil dan amaliyah saleh yang lain. Dan bagaimana kita juga masih bisa melakukan yang namanya puncak penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkorban. Dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkorbanlah. Tentang korban akan mengingatkan sosok Nabiullah yang menjadi kekasih Allah, hamba yang begitu dekat dengan Allah, kakek moyangnya para nabi, tiada lain dan tiada bukan adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT berbicara tentang uswah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tidak diragukan lagi tentang integritas teologis Nabi Ibrahim AS kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak masa kecil, sejak masa muda sampai tua, Allah mengujinya. Di mana ketika muda umatnya menyembah berhala-berhala, sementara berhala-berhala itu dibuat oleh orang tuanya sendiri. Nabi Ibrahim mengajak mereka kembali kepada ajaran Allah dengan menggunakan hidayah akalnya, berpikir secara dalam bahwa berhala-berhala itu tidak memberikan manfaat bagi manusia itu sendiri.
Ujian itu terus berlangsung ketika masa tua. Bagaimana Allah SWT perintahkan untuk mengorbankan putra kesayangannya. Awal dari kisah itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan dengan 1000 ekor domba, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Apabila itu kita kalkulasi dengan rupiah, berapa banyak, berapa miliar rupiah yang dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pula lah yang menjadi terkagum-kagum bagi umatnya dan bahkan para malaikat sendiri. Di antara mereka bertanya, harta yang begitu banyak itu untuk siapa? Maka Ibrahim alaihissalam menjawab, itu harta berasal dari Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun belum seberapanya. Jika Allah meminta kepadanya akan dikorbankan putranya, maka itu pun akan dilakukannya. Maka kemudian hal ini dijelaskan di dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur ma'adha tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala ketika Ismail pada usia balik, usia sanggup, Ibrahim berkata kepada putranya, wahai anakku, bahwa aku melihat di dalam mimpiku Allah perintahkan untuk mengorbankan, maka pikirkanlah dan bagaimana pendapatmu. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail menjawab, lakukanlah akan perintah Allah Subhanahu wa taala itu, dan insyaallah engkau akan menemuiku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah kurban itu dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Maka ini yaumut tasyrik bagi kita yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang belum melaksanakan kurban dan punya niat, masih ada waktu untuk menyembelih kurban itu sendiri. Kepribadian akan kematangan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan diwujudkan dengan kepribadian berfikirnya. Ketika melihat perintah Allah Subhanahu wa taala itu, dia berkata kepada putranya, wahai Ananda, bahwa aku bermimpi akan perintah korban itu, maka pikirkanlah dan bagaimana pendapatmu. Nabi Ibrahim bukan serta-merta melakukan begitu saja, terlebih terkait tentang perintah korban itu. Maka ada dialog, interaksi yang dia bangun antara seorang ayah dengan seorang putranya. Inilah yang diajarkan kepada kita. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita? Bukan sebatas kita berikan fasilitas yang luar biasa, kemudian kita tidak pernah bertanya dengan siapa dia berteman, berkawan, bagaimana tentang studinya dan lain sebagainya. Maka Ibrahim mengajarkan kepada kita bagaimana interaksi itu dibangun di antara mereka, antara seorang ayah dengan seorang putranya. Dalam sebuah kisah tersebut, maka kemudian kurban itu dilakukan. Dalam hadis yang bernada pilu, Ismail berkata kepada putranya, kepada ayahnya, wahai ayahanda, tutup mata biar dia kuat untuk melakukannya itu, untuk mengikat erat-erat fisiknya agar dia tidak memberontak, untuk mencencingkan bajunya agar tidak terpecik akan darah, dan untuk menguatkan tajam pisaunya itu agar tidak terasa sakit.
Maka dalam sebuah tafsir Al-Qurtubi menyatakan, ketika pisau yang tajam itu sudah sampai kepada leher Ismail alaihissalam, maka begitu kuatnya leher itu bagaikan baja yang kemudian tidak mempan. Dan disinilah Allah Subhanahu wa taala menggantikan Ismail alaihissalam dengan domba yang berasal dari surga. Ini memberikan pelajaran kepada kita, maka tidak dibenarkan manusia mengorbankan manusia. Yang harus kita korbankan adalah sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Sifat egois, merasa paling hebat, merasa punya derajat yang tinggi, merasa keturunan orang nikmat dan sebagainya. Atau dalam sebuah kata kita katakan dengan sifat adikang, adikung. Itulah yang harus kita korbankan. Kematangan berpikir yang diwujudkan dengan kematangan jiwanya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala itu sami'na wa ata'na. Bagaimana kemudian didengarkan dan bagaimana dia taati. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah akan perintah Allah Subhanahu wa taala itu, dan insyaallah engkau akan menemuiku termasuk orang-orang yang sabar. Kematangan jiwa yang diwujudkan dengan kematangan sikapnya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Nabi Ibrahim dan Ismail tidak mengatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya nabi yang paling sabar, tapi satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan temuiku termasuk orang-orang yang sabar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Nabi Ibrahim memberikan pelajaran besar kepada kita bahwa hidup ini adalah bertransformasi. Hidup ini adalah perubahan dari titik yang satu ke titik yang lain, dari sudut yang satu ke sudut yang lain. Inilah yang diajarkan tentang sa'i itu sendiri. Berlari-lari kecil dari Bukit Sofa dan Marwah, meninggalkan orang yang dia cintai untuk mencari kehidupan. Maka bagaimana itu kita ambil hikmahnya. Kita tidak boleh pasrah terhadap nasib kita. Kita harus berusaha, kita harus berlari, kita harus bergerak untuk merubah nasib kita. Karena tidak ada yang merubah nasib kita ini kecuali kita sendiri. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib seorang hamba, seorang kaum, kecuali hamba itu sendirilah yang merubahnya. Maka kita yang harus bergerak untuk merubahnya. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana kita mempunyai sikap resiliensi, sikap kekuatan mental yang harus kita bangun di dalam diri kita. Ujian itu akan terus datang sampai kapanpun. Sejak kecil, muda sampai tua, Allah terus akan menguji akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kekuatan mental di dalam diri kita, Allah mengajarkan bagaimana kita memperbanyak istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Perbanyak istighfar. Kemudian bagaimana kita perbanyak doa kita kepada Allah. Doa adalah suatu interaksi yang kita bangun dengan Allah, sesuatu yang jauh menjadi dekat karena doa kita. Sesuatu yang dibenci menjadi cinta karena doa kita. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena doa kita. Itulah Al-Quran menjelaskan di dalam ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil 'alam yashudun. Maka wahai Muhammad, apabila mereka bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah,
Maka jawablah, Allah itu dekat. Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang berdoa kepadanya. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan petunjuknya. Kekuatan mental yang harus kita bangun. Bagaimana kita harus sabar. Sabar dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menghadapi musibah dan sabar dalam kemaksiatan. Kenapa kita harus sabar? Allah telah menjanjikan kepada kita, barang siapa yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada kita pahala yang tak terhingga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan berikan kepada kita pahala yang tak terhingga bagi mereka orang-orang yang sabar itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaum Tasyrik ini ada sebuah hadis yang berikan peringatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna shalah. Barang siapa yang Allah berikan sangpan untuk berkorban dan kemudian dia tidak mau berkorban, maka hendaklah ia menjauhkan dirinya dari tempat ibadah kami. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu ketika kita niat dengan benar sebagai bukti pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai teladanan kita akan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dan semoga dengan niat yang kuat Allah berikan kepada kita rezeki yang halal yang barakah, anak cucu yang soleh dan solehah untuk mampu meneladani akan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Semoga dengan khutbah singkat ini Allah berikan kepada kita tentunya keimanan dan keislaman dengan penuh kesabaran di dalam menghadapi ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مسبقة بكسه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. ورضي اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله جل أكبر أقم الصلاة